Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desil Watunisa dengan NIM 228107007. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Pak Ardian Maulana MPD. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, maka perlu diketahui dan dipahami dulu nih, apa pengertian filsafat itu sendiri. Nah, secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philien yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Jadi, secara harfiah istilah filsafat yaitu cinta kebijaksanaan. Oleh karena itu, pada umumnya pengertian falsafah Pancasila merupakan hasil perenungan atau pemikiran yang mendalam dari bangsa Indonesia yang benar, adil, dan arif. Pancasila sebagai sistem filsafat didasarkan pada teori filosofis. Nah, mengapa sih Pancasila bisa dikatakan sebagai sistem filsafat? Karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Lalu, apa saja ya prinsip-prinsip filsafat Pancasila? Prinsip-prinsip filsafat Pancasila Indonesia terdiri dari penjelasan kausa Aristoteles, yaitu ada 4. Yang pertama, kausa material, diambil dari nilai-nilai sosial budaya Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila yang pertama ini digali dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada di Indonesia, bukan dari negara lain ya. Yang kedua, kausa formalis tercantum secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip falsafah Pancasila di Indonesia dapat dijelaskan dengan sebab-sebab formal. Karena itu, Pancasila dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat-syarat kebenaran dan dengan demikian meresmikan keberadaannya. Yang ketiga, yaitu kausan efisiensi. Rumusannya tepat dengan negara ini, yaitu ketepatan segala sesuatu yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI dalam merancang dan merumuskan Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia. Yang keempat, yaitu kausa finalis, isinya sesuai dengan tujuan. Maksudnya, Pancasila berkaitan dengan tujuan keberadaan Pancasila itu sendiri. Tujuan dari keberadaan Pancasila adalah untuk menjadi dasar bangsa Indonesia. Apa saja ya dasar-dasar Pancasila sebagai sistem filsafat? Dasar-dasar Pancasila sebagai sistem filsafat ada 3 dasar. Yang pertama ontologis, 2 epistemologis, yang ketiga aksiologis. Yang pertama, dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopolaris. Yang kedua, yaitu dasar epistemologis. Dasar epistemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Yang ketiga yaitu dasar aksiologis. Aksiologis terkait erat dengan penelaah atas nilai. Dari aspek aksiologis, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang karena Pancasila bukan nilai yang ada dalam sendirinya. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Pancasila terdiri dari 5 sila, pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.